Ada yang nawarin lu untung 20% tiap bulan tanpa risiko? Fix, lu lagi diincar sama predator finansial. Di dunia nyata, gak ada mesin cetak uang gratis. Yang ada cuma skema Ponzi yang lagi nunggu waktu buat meledak. Mau tahu gimana cara mereka nyuci otak lu supaya percaya sama kebohongan mereka? Di sini bakal gue spill faktanya. Halo, rekan-rekan generasi muda, kita hidup di era di mana layar ponsel kita dipenuhi dengan pemandangan kesuksesan yang tampak sangat mudah diraih. Kita melihat influencer pamer mobil mewah, tumpukan uang, hingga gaya hidup jet set, hasil dari trading atau investasi tertentu. Tekanan ini menciptakan sebuah penyakit psikologis yang kita kenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Kita merasa tertinggal jika tidak ikut serta dalam tren finansial terbaru. Namun, di balik kemilau layar tersebut, seringkali tersimpan lubang gelap yang siap melahap tabungan yang kita kumpulkan dengan susah payah. Investasi bodong bukan sekedar masalah kehilangan uang. Ini adalah penghancur mimpi dan kesehatan mental. Sebagai generasi yang melek teknologi, kita seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengenali mana peluang emas yang nyata, dan mana yang sekedar emas imitasi yang akan luntur dalam hitungan hari. Mengapa banyak anak muda yang cerdas masih terjebak? Karena pelaku investasi bodong adalah psikolog yang sangat handal. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual harapan. Mereka masuk melalui celah kerentanan kita yang ingin mandiri secara finansial secepat mungkin. Mereka menawarkan janji keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Sebuah hukum alam yang sebenarnya tidak pernah ada dalam dunia ekonomi. Dalam prinsip dasar keuangan, kita mengenal istilah high risk, high return. Jika ada seseorang yang menawarkan keuntungan 20% per bulan tanpa risiko kehilangan modal, itu adalah bendera merah pertama. Mereka sering menggunakan skema Ponzi, di mana uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan anggota lama, menciptakan ilusi bahwa bisnis tersebut berjalan lancar. Ingat, jika sebuah model bisnis terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya memang itu bukan kenyataan. Mari kita bedah ciri-cirinya agar kita lebih waspada. Pertama adalah legalitas yang tidak jelas. Mereka mungkin menunjukkan izin usaha, tapi apakah izin itu relevan dengan kegiatan investasi? Seringkali mereka menggunakan izin koperasi atau perdagangan biasa untuk menghimpun dana masyarakat, padahal itu adalah wewenang OJK. Kedua, adanya paksaan untuk merekrut anggota. Investasi yang sehat fokus pada pertumbuhan aset atau nilai bisnis, bukan pada seberapa banyak orang yang bisa kita ajak bergabung. Ketiga, transparansi yang nol. Jika kamu bertanya bagaimana uangmu dikelola dan mereka hanya menjawab dengan istilah-istilah teknis yang membingungkan tanpa bukti transaksi yang jelas, segera menjauhlah. Investasi bodong juga sering memanfaatkan nama tokoh masyarakat atau pemuka agama untuk membangun kredibilitas palsu agar calon korban merasa aman secara moral dan psikologis. Banyak yang berpikir, saya hanya mencoba sedikit, kalau hilang tidak apa-apa. Masalahnya, investasi bodong bersifat candu. Saat kamu melihat saldo digitalmu bertambah, meskipun itu hanya angka di layar, keserakahan akan mulai mengambil alih logika. Dampaknya bukan hanya pada dirimu sendiri. Banyak kasus di mana anak muda mengajak orang tua, saudara, hingga teman-temannya masuk ke lubang yang sama. Ketika skema ini runtuh, dan mereka pasti akan runtuh, yang tersisa bukan hanya saldo nol di rekening, tapi juga hancurnya hubungan sosial dan hilangnya kepercayaan dari orang-orang terdekat. Di level yang lebih ekstrim, korban investasi bodong mengalami depresi hingga putus asa. Kita harus sadar bahwa uang yang hilang bisa dicari kembali, tapi waktu dan integritas yang rusak akibat terlibat dalam skema ilegal jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah literasi.
Jangan pernah menaruh uang pada instrumen yang tidak kamu pahami cara kerjanya. Gunakan rumus 2L, legal dan logis. Cek legalitasnya di lembaga resmi seperti OJK atau Bapepti. Dan cek logikanya, apakah keuntungan yang ditawarkan masuk akal. Mulailah dari instrumen yang terukur. Reksadana, obligasi negara, atau saham perusahaan yang memiliki fundamental jelas. Investasi adalah lari maraton, bukan lari sprint. Ia memerlukan kesabaran, kedisiplinan, dan waktu yang lama untuk membuahkan hasil. Jangan biarkan keinginan untuk terlihat kaya di media sosial menghancurkan masa depan finansialmu yang sesungguhnya. Mari kita bangun budaya literasi keuangan yang kuat, mulai dari diri sendiri, lalu bagikan kepada lingkaran terdekat kita. Jadilah generasi yang kaya karena proses dan ilmu, bukan karena spekulasi dan tipu-tipu. Sebelum menaruh uang hasil kerja kerasmu, pastikan lembaga investasinya legal. Jangan sampai tergiur iming-iming untung besar, tapi berakhir jadi korban investasi bodong. Cara pertama dan paling utama adalah melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kunjungi situs ojk.go.id. Kalau masih ragu, kamu juga bisa langsung menghubungi OJK. OJK menyediakan layanan resmi untuk pertanyaan dan pengaduan konsumen. Kamu bisa menelepon ke nomor 157, mengirim email ke satgaspasti@ojk.go.id, atau menggunakan WhatsApp di 0811 571 571 57. Selain itu, kamu juga bisa memeriksa informasi dari Satgas Pasti atau Patroli Siber Perlindungan Konsumen. Satgas ini secara rutin memperbarui daftar investasi bodong yang ditemukan. Informasinya bisa kamu cek melalui situs OJK atau pemberitaan resmi di media online. Cara yang paling praktis adalah menggunakan aplikasi OJK Konsumen. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play Store atau Apple App Store. Di dalamnya, kamu bisa mengecek legalitas investasi dan langsung mengajukan pengaduan jika menemukan hal yang mencurigakan. Ingat, investasi yang aman selalu transparan dan terdaftar resmi. Cek dulu, baru investasi. Jangan sampai uangmu hilang karena kurang waspada.